maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan secara bersama dari sebuah tema yang sebagaimana judul, yaitu harta rohani. Saudara, pada tahun 1974 di Tiongkok ada seorang petani yang tidak sengaja dia menggali sebuah sumur dan dia menemukan tentara terakota. Terakota itu dalam bahasa Italia terakota. Terakota tulisannya, yang artinya tanah bakar. Jadi tentara dari tanah liat ini yang dibakar, yang disebut dengan istilah terakota atau terakota dalam bahasa Italia, rupanya ditemukan di sumur itu, dan itu cukup banyak. Digali dan ditemukanlah bahwa kurang lebih 150 kuda kavaleri. Dan ada sekitar 130 kereta yang ditarik oleh 220 kuda. Dan juga yang lainnya. Ini ditemukan penemuan yang cukup luar biasa karena dari abad ketiga sebelum Masehi ini ditemukan kurang lebih 8.000 tentara terakota atau tanah bakar. Nah saudara, dan rupanya dari penemuan inilah sehingga sampai sekarang ini termasuk tempat wisata yang terkenal di Tiongkok. Adakah di antara kita saudara yang pernah ke Tiongkok? Saya kemarin malam mau ke sana di dalam mimpi ternyata tidak saya. Nah saudara, dari sini rupanya ada sesuatu yang tersimpan yang sekian ribu tahun, tapi baru ditemukan tahun 1978. Dan sekian lamanya terkubur itu, dan setelah ditemukan maka itu menghasilkan yang luar biasa. Dan termasuk juga yang membawa Tiongkok terkenal dan termasuk mengundang berbagai orang asing datang untuk melihat. Nah saudara, kaitan dengan Korintus ini, rupanya pembacaan ini saudara adalah termasuk penjelasan Paulus kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di Korintus saat itu, yang pada saat itu mereka dikuasai oleh kedagingan. Karena rupanya di Korintus saat itu saudara terjadi namanya hubungan seks secara terlarang, dan itu secara terbuka. Di samping saudara ada sekelompok gnostik yang mengajarkan bahwa yang intinya adalah bagaimana supaya pengetahuan orang itu lebih, dan dengan ini saudara membuat iman orang-orang yang ada di Korintus saat itu mulai melemah karena tergantikan dengan gnostik dan juga keadaan-keadaan dunia, tantangan-tantangan dunia, kedagingan yang berkuasa. Karena itu saudara, Rasul Paulus mencoba menjelaskan ke sana bahwa sesungguhnya kalian bisa kuat menghadapi itu. Hanya saja kalian tidak tahu di mana letaknya kekuatan itu sendiri. Sehingga dalam bacaan ini Paulus menggunakan istilah tanah liat. Paulus menggunakan istilah tanah liat dalam menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan, keraguan manusia. Jadi Paulus ini mengambil istilah tanah liat, menggambarkan bahwa tanah
tanah itu sesungguhnya tidak ada gunanya kalau tidak dibentuk sebuah bencana. Karena itu saudara, dalam bahasa Yunani Paulus menggunakan satu istilah dalam bahasa Yunani yang cukup panjang, dan saya akan menerjemahkan dalam beberapa bahasa untuk lebih mendekatkan kita dalam memahami apa sesungguhnya harta rohani yang terpendam itu yang ada dalam diri kehidupan orang Kristen. Mungkin agak panjang. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini: Thesaurang tauton en ostrakidos skeu sit. Itu dalam bahasa Yunani. Yang kalau diterjemahkan dikatakan dalam bahasa sehari-hari bahwa benda yang mulia ini ada pada kami di dalam bekas yang pada kami. Bahkan melihat dari kamus ND juga dikatakan begitu. Harta itu di dalam bejana dari tanah liat. Sehingga pada saat dua bahasa ini digabungkan, maka bunyinya seperti ini: harta rohani yang indah itu yang kami bawa pada diri kami, yang tidak berharga, yang dibuat dari tanah. Nah, saudara, kata harta di sini, kalau kita berbicara secara umum, harta itu berarti identik dengan benda fisik yang tentu harus disimpan. Saudara, pada saat kita membeli sebuah lemari, tentu tujuannya ada. Saudara tidak akan pernah membeli sebuah lemari kalau saudara hanya membeli lemari untuk pajangan. Isinya tidak ada. Tapi saudara membeli sebuah lemari dengan tujuan adalah barang-barang yang berharga bisa disimpan di lemari itu. Bahkan dalam lemari kadang-kala kita sampaikan kepada tukang lemari, kalau bisa Pak dibikinkan kotak di dalam. Untuk apa? Ya bisa untuk tabungan, bisa juga untuk barang-barang emas. Tapi saudara, barang-barang ini sesungguhnya ini mudah laku. Barang-barang ini bisa saja hilang dan bisa rusak, dan bisa saja kapan saja bisa tergantikan. Kalau harta ini, tapi saudara, ada satu harta yang sesungguhnya Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa harta yang sesungguhnya dalam diri kamu adalah ada iman yang dikaruniakan Allah bagi kita lewat kebangkitannya dari antara orang. Jadi inilah harta yang sesungguhnya terpendam dalam kehidupan jemaat di Korintus, yang mereka tidak memahami bahwa ada harta yang seharusnya dihidupi dan bisa menghidupi orang lain. Tapi karena mereka dikuasai dengan ketadikan, sehingga harta itu terpendam. Sebagaimana seorang petani tadi, bahwa sudah sekian ribu tahun harta itu terpendam. Tapi setelah ditemukan, maka berharga patung dekoran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh itu Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya kita umat yang ada di saat sekarang ini, kita tidak punya apa-apa yang harus dibanggakan dari ini. Dikatakan bahwa kita semua tidak boleh berbeda dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa berbeda dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, karena pada akhirnya semuanya akan hilang. Saya sejak jadi pendeta, saya belum pernah menemukan anggota jemaat atau siapapun itu saya hadiri, baik saya melaksanakan penguburan ataupun menghadiri, yang pada saat dia dikuburkan atau dimakamkan, saudara, ikut itu motor dimasuk dikubur, ikut itu mobilnya, tidak ada. Walaupun mungkin masa hidupnya luas tanahnya sekian hektar, tapi kan juga mati dia pasti paling ya 2 kali 3 ukuran tanah. Ya walaupun beberapa tahun yang lalu saya pernah sempat lihat di baca di koran di, kalau saya tidak salah di Cina, ada orang kaya raya di Cina itu yang mati tapi
dikubur sama dengan mobilnya. Itu lain. Saya pernah temukan itu, saudara. Jadi kelihatan dalam gambar itu mohon diturunkan di tanah. Ya saya tidak tahu, mungkin tidak ada di anak-anak ini maka dibuat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan ini kepada kita, saudara, supaya bejana yang ada di dalam diri kita ini, yang tadinya rapuh, harus dikeluarkan. Saudara, suatu ketika ada orang tua, dia berjalan, dia menelusuri kota dengan tujuan adalah dia mencari sebuah bejana yang bisa digunakan orang tua. Dia berjalan dari kota ke kota, saudara, dia menelusuri lorong demi lorong, maka dia berjumpa dengan bejana emas. Bejana emas ini berkata, Tuhan, pilihlah. Saya bejana emas yang mengkilat dan bisa membuat Tuhan dihargai orang. Pada saat bejana ini, saudara, orang tua menaruhnya di dalam meja tamu, di ruang tamu, maka itu akan menjadi buah bibir semua. Orang tuanya berkata, mohon maaf, bukan kamu yang saya. Dia berjalan lagi, saudara, dia berjumpa dengan bejana pisang, dan dia berkata lagi, pilihlah aku, lihatlah kejernihan hatiku. Itu akan membuat engkau juga jernih dalam menjalani hidupmu. Lagi-lagi dia kata orang tua, mohon maaf, bukan kamu yang saya cari. Dia berjalan lagi, saudara, dia berjumpa dengan bejana merah. Dia katakan, lihatlah, aku begitu tinggi, aku ramping, bodiku seperti gitaris Spanyol. Pilihlah. Orang tua berkata, mohon maaf, bukan kamu. Dia berjalan lagi, saudara. Pada saat dia berjalan tidak jauh dari, pada saat berjumpa dengan bejana perak, dia melihat ke kiri, dia melihat agak ke bawah. Ada serpihan-serpihan bejana yang sudah hancur. Bejana yang tidak lagi berbentuk bejana, yang sudah berkeping-keping, sudah hancur melulangkan. Dari kepingan-kepingan itu orang tuanya melihat bahwa itu adalah bejana. Dan dia berkata kepada dalam hatinya, inilah yang saya butuhkan. Dia mengambilnya, saudara, dia membawanya ke rumah, dan dia mulai meramu bejana. Dia mulai membentuk kembali bejana ini dengan begitu proses yang begitu lama. Setelah bejana ini jadi, saudara, begitu besar, dia memasukkan air, dia pilihlah bunga yang paling bagus, dia tanam di situ dan bunga ini tumbuh, saudara. Bejana ini dia taruh di ruang tamu. Setiap orang datang melihatnya begitu kagum dan menjadi buah bibir di mana. Bejana ini hidup, dan bunga yang ada dalam bejana ini juga hidup. Saudara, sadar kita bahwa bejana yang keping-kepingnya rapuh itu adalah saya. Kita semua adalah bejana yang rapuh, bejana yang hancur, bejana yang tidak lagi dipandang orang. Sudah dibuang, tidak ada harganya. Tapi saudara, Allah penuh kasih. Tuhan Allah menjelma menjadi manusia, merangkul saya dan saudara, menemukan kita dalam keadaan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dia mencoba mengambil kita, saudara, membentuk kita, saudara, dan kita inilah bejana-bejana yang ada sekarang. Pertanyaan pentingnya bagi kita adalah bejana yang telah diisi air, yang menghasilkan, yang begitu indah dipandang mata, saudara, apa yang harus dilakukan?
Ini pertanyaan penting. Kita semua adalah bejana yang sudah dibentuk, bejana yang tidak dibuang, tapi sekarang berharga, saudara. Apa tanggung jawab? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kita adalah bejana yang dibentuk, bukan hanya bejana yang menerima air, saudara, tapi juga bejana yang juga harus memberi air bagi orang. Yesus telah bangkit, saudara. Itu menandakan bahwa bejana yang hancur itu telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan saya dan saudara itulah kita, orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Karena itu saudara, dalam ayat ke-8 ayat ke-9 dikatakan firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Perkataan ini menandakan saudara bahwa orang yang telah kokoh dalam iman kepada Tuhan, orang yang telah dibentuk menjadi bejana yang berharga, mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dalam jalan. Dikatakan walaupun engkau tertindas saudara, tapi engkau tidak terjepit. Kamu habis akal namun tidak putus asa, kamu dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami hempaskan namun tidak binasa. Saudara, perjalanan kehidupan manusia, dinamika perjalanan manusia selalu ada namanya hempaskan. Karena itu saudara, salah satu cara membentuk bejana adalah dia harus dipercikkan air. Pada saat orang membentuk bejana, saudara, dari tangannya, dia tidak langsung menuangkan air satu ember atau satu bayar, tapi dia harus memercikkan air. Saudara, perjalanan hidup kita sama. Ada saat-saatnya percikan-percikan itu datang menyapa hidup kita. Tapi pada saat kokoh harta rohani terpendam dalam diri kita, kita boleh hidup saudara dengan firman Tuhan. Maka ini akan membawa kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu bagi saya dan kita saudara yang telah menerima bejana ini, jangan hanya dianggap bejana ini untuk diri sendiri, tapi biarlah bejana ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan dan kehidupan kita diperhidupkan. Tuhan menolong memberkati kita lewat firman-Nya, dan kiranya terus berkat Tuhan menyertai perjalanan kita. Tubuh kita yang rapuh bagaikan sebuah bejana tanah liat yang antik. Keindahan Yesus yang terlihat nyata lewat tubuh kita yang rapuh bagaikan sebuah bejana tanah liat yang antik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami. Untuk kami boleh menjadi bejana tanah liat yang berharga, baik di mata Tuhan pun sesama kami manusia. Di dalam nama Yesus